Hai, balik lagi di channel Voice Story, channel yang ngebahas semua hal yang berbau anime Gundam. Di video kali ini, admin mau ngerangkum urutan kematian member dari Tekadan dari series Gundam Iron Blood Open. Kematian siapakah yang paling menyedihkan atau mengenaskan dari member-member Tekadan ini? Mari simak videonya. Urutan pertama ada Biscuito. Kematiannya terjadi pada episode 21 di season 1. Di mana saat itu, ketika Mikasuki dan Karta sedang melakukan pertarungan fight 1 lawan 1, tiba-tiba Orga Itsuka berkomunikasi dengan Mikasuki. Yang tak sengaja percakapan tersebut terdengar oleh Karta lewat saluran suara yang terhubung antara mobile suit yang teraktifkan. Sontak, Carla melepaskan dirinya dari jepitan senjata Barbatos. Kemudian ia menuju ke arah belakang Mikasuki, yang di sana sudah terdapat Orga dan Biscuito yang akan berusaha melarikan diri menggunakan mobil walker. Mikasuki yang tahu hal tersebut mencoba mengejar Karta, namun tertahan oleh dua prajurit Karta. Biscuito yang tahu tidak akan bisa selamat, ia bermaksud menyelamatkan Orga dan menyuruh Orga melepaskan pegangan tangannya, yang membuat Orga jatuh dari mobil walker. Tak selang setelah itu, kemudian Karta langsung mengempaskan pedang mobil suitnya ke arah mobil walker mereka, dan naas Biscuito terlempar bersama mobil walker kemudian terjepit mobil walkernya, yang membuat Mikasuki marah dan menyerang Grace milik Karta. Yang membuat admin gergetan kenapa Mikasuki tidak langsung membunuh si Karta. Di kematian member Tekadan berikutnya yaitu Hashi. Anggota baru dari Tekadan yang tak lama bergabung ini baru saja belajar menggunakan mobile suit. Namun nampaknya ia belum mahir benar dengan sistem yang ada pada mobile suitnya. Ia mati dalam episode 24 di season 2. Ketika markas Tekadan yang sedang dikepung dan diserbu oleh banyaknya mobile suit Gijalaron, dengan terpaksa, mereka mencoba bertahan dan melawan dengan mobile suit kembali. Di tengah-tengah pertempuran tersebut, Hashi yang sedang bertempur berhasil mengalahkan satu mobile suit Grace. Namun naas, tiba-tiba dari arah lainnya muncul lagi satu unit Grace yang akan menyerang Hashi. Alhasil unit Grace dan MS unit Hashi saling beradu tebasan. Sayangnya, dari serangan unit Grace tersebut mengenai bagian unit kokpit Hashi, yang membuatnya sekarat terjepit di antara bagian kokpit unitnya. Berikutnya ada kematian si bocah pencinta warna pink, yaitu Norba Shino. Kematiannya ada di dalam episode 20 di season 2. Setelah Shino dan Flauros terkena tembakan senjata Dainsleif yang mengakibatkan Flauros kehilangan satu bagian lengannya, Shino dengan berani mengusulkan untuk menyerang kapal induk dari Rustal Elion dengan menggunakan persenjataan Dainsleif di gudang persenjataan mereka, yang akan dipasang ke unit MS miliknya yaitu Flauros. Flauros dan Shino yang sudah dipasangi perbekalan senjata Dainsleif lalu berdiam di kapal angkasa Tekadan yang akan dijadikan umpan untuk ditabrakan ke arah kapal Rustal yang berada sebagai pengalihan. Ketika trik itu berhasil membodohi Rustal, Shino pun muncul dengan Flauros dari bangkai kapal tersebut dan bersiap membidik targetnya. Namun tiba-tiba Juliet yang sedang fight 1 lawan 1 dengan Barbatos masih saja sempat mengetahui hal tersebut. Lalu Juliet langsung melemparkan salah satu senjatanya yang akhirnya menyerempet mengenai senjata Flauros, yang membuat tembakan dari senjata tersebut akhirnya gagal dan meleset dari targetnya. Dan setelah rencana itu gagal, Shino yang kesal dan kecewa mengulur waktu dengan mengorbankan dirinya sebagai pengalihan agar rekan-rekan Tekadannya dapat kabur dari medan pertempuran tersebut, yang menyebabkan Shino tewas hancur berkeping-keping bersama Flauros karena dihujani tembakan dari kapal-kapal armada Arliandot. Next ada kematian dari Akiro Atlan. Kematian dari pilot Goshen Rebecca Full City ini berada di episode 25 di season 2, di mana ketika Akiro dan Mikasuki yang sama-sama berhasil selamat dari hujanan tembakan Dainsleif dari orbit bulan oleh pasukan unit Rustal Elion, hal tersebut membuat semua unit pasukan Gijalaron merasa kengerihan karena menyaksikan hal tersebut. Mereka merasa pilot Gushion dan Barbatos bukanlah seorang manusia, melainkan seorang iblis. Sementara itu, tiba-tiba si Iok Sama menerobos dari barisan pertempuran menggunakan unit Grace standar, lalu mendatangi Akiro dan Gushion, kemudian berkata akan menghukumnya. Mendengar bahwa pilot dari Grace itu adalah si Iok Sama, sontak Akiro menjadi marah sekaligus merasa beruntung karena telah menemukan orang yang menjadi dalang pembunuhan dari Laftar Fenglan dan juga penyebab teman-teman dari adiknya mati terbunuh. Dengan kekuatan Akiro yang tersisa, ia mengambil kesempatan memungut persenjataan Gushion yang dapat menjadi sebuah gunting, lalu menjepit kokpit dari Grace Iok Sama yang membuat Iok Sama tewas terjepit seketika. Namun setelah melakukan hal tersebut, dua Grace dari anak buah isi Iok Sama
datang membantu menghujamkan senjata mereka ke kokpit Gusion yang membuat Akiro pun akhirnya harus ikut mati bersama Iyoksama. Namun Akiro mati dengan bangga karena telah berhasil membunuh Iyoksama sebagai hadiah cerita untuk teman-temannya di alam baka. Kemudian ada kematian selanjutnya dari bos Tekadan yaitu Orga Itsuka. Kematiannya terdapat pada episode 23 di season 2. Ketika Orga bersama Chad dan Raid sedang mengawal dan mengantarkan Cordelia Aina Banstai untuk mengungsi keluar dari markas Tekadan menuju kota, tak lama setelah mereka sampai dan akan beranjak pergi, tiba-tiba orang-orang bayaran dari Nobilis Gordon menembaki mereka dari sebuah mobil. Sementara Chad terkena peluru di bahunya, Orga berusaha melindungi Raid dengan menahan hujanan peluru tersebut menggunakan tubuhnya sendiri, yang mengakibatkan Orga tewas kehabisan darah berkat beberapa peluru yang bersarang di dalam tubuhnya. Sedikit cerita, karakter yang bernama Nobilis sendiri adalah seorang pengusaha kaya di bidang perjualan senjata. Ia tadinya adalah orang yang mendukung dan membiayai Cordelia dalam rencana untuk melakukan kemerdekaan manusia bulan dalam season 1. Namun karena sifat Nobilis Gordon yang tamak, ia dijanjikan bayaran besar oleh pihak Gijalaron untuk membunuh Cordelia dan juga bos dari Tekadan. Setelah bertahun-tahun setelah kejadian tersebut, Raid yang menghilang dan masih menyimpan dendam kepada orang yang menyebabkan Orga tewas, akhirnya Raid kembali dan membunuh Nobilis. Terakhir ada kematian dari si iblis dari Tekadan yaitu Mikasuki Yogas. Kematian Mikasuki terjadi di season 2 di episode terakhir. Ketika pasukan unit Grace Gijalaron yang menyerang markas mereka tiba-tiba mundur menjauh, membuat Mikasuki dan Akiro merasa keheranan dengan hal itu. Namun di tengah-tengah keheranan mereka tidak sadar ternyata dari orbit bulan telah berbaris pasukan unit Grace khusus yang siap menembak senjata Daislav. Setelah menerima aba-aba dari Lusta Elion, semua unit khusus tersebut langsung menembakkan senjata Daislav secara bersamaan. Sontak, akibat serangan tersebut membuat area dan tanah yang dipijaki oleh Barbatos dan Gusion bergetar keras dan mengalami kerusakan parah. Akibat dahsyatnya serangan tersebut, walaupun mengalami luka yang cukup parah, dan juga dengan unit mereka yang masing-masing mengalami kerusakan berat, Mikasuki yang tak ingin berhenti sampai di situ, dengan tenaga yang tersisa, ia memaksakan Barbatos Lupus Rex untuk menggunakan tenaga terakhirnya, menyerang semua unit pasukan Gijalaron yang tersisa. Dengan cara memaksakan kinerja sistem Alayana dan kinerja Barbatos menuju tingkat yang melampaui batas tubuhnya, yang ditandai dengan mata dari unit Barbatos berubah menjadi kemerahan. Setelah memaksakan hal itu, Mikasuki pun tak sadarkan diri dan kemudian tewas, disusul dengan kepala dari unit Barbatos dipenggal oleh Mobile Suit Juliet. Nah, menurut kalian kematian siapakah dari member-member Tekadan tersebut yang paling mengenaskan ataupun mengharukan? Tulis komentar kalian di bawah ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Admin pamit undur diri. Salam Gundam.